Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 11 Mei berjudul Pilihan dan Keputusan Pribadi. Apakah Allah tidak tahu kalau Firaun akan selalu mengingkari janji? Setiap kali Firaun berjanji mau melepaskan bangsa Israel setelah telah diangkat. Tentu saja Allah tahu, tetapi Allah selalu melakukan apa yang diminta Firaun. Allah tidak berkata kepada Musa bahwa Firaun akan mengingkari janji. Allah membiarkan hal itu berlangsung berulang-ulang. Dengan cara itu hati Firaun menjadi keras. Demikianlah Allah tidak masuk ke dalam pikiran atau hati seseorang untuk mengubahnya menjadi keras atau menjadi lembut, tetapi melalui kejadian-kejadian yang dialami. Dalam kehendak bebasnya meresponi kejadian-kejadian tersebut bisa membuat hati seseorang menjadi keras atau lembut. Jadi melalui kejadian-kejadian yang dialami seseorang, dalam kehendak bebasnya meresponi kejadian-kejadian tersebut bisa membuat seseorang menjadi keras atau lembut. Karena hati Firaun memang jahat, responnya terhadap apa yang terjadi bersifat negatif, maka hati Firaun menjadi keras. Jadi pilihan dan keputusan akhir tetap pada individu. Apakah hatinya menjadi keras atau tidak. Allah juga membuat hati Firaun menjadi keras ketika orang-orang Mesir kena barah, baik rakyat maupun ahli-ahli sihirnya, tetapi Firaun sendiri tidak terkena barah. Melalui kejadian ini hati Firaun dikeraskan. Ini adalah prinsip penting. Seperti kisah Yudas, Allah tidak berintervensi ke dalam hati Yudas yang membuat Yudas menjadi tidak jujur. Allah tidak berintervensi ke dalam hati Yudas sehingga Yudas menjadi tidak setia dan jahat, yang kemudian mengkhianati gurunya. Yudas menjadi pengkhianat atas kehendaknya sendiri. Tentu hasil dari pertimbangan pikiran dan perasaannya dalam perjalanan waktu panjang. Yudas sudah terbiasa tidak jujur mengenai keuangan, maka ia menjadi jahat, saudara. Maka ia menjadi jahat dan menjadi tidak setia. Sangatlah tidak mungkin berangkat dari alasan bahwa Allah menetapkan Yudas menjadi pengkhianat, maka Allah berintervensi masuk dalam hati Yudas dan membuat Yudas menjadi orang yang memiliki hati tidak jujur, tidak setia dan jahat. Memang ada nubuatan bahwa satu dari antara 12 orang-orang dekat Yesus akan mengangkat tumitnya melawan Yesus, ya. Ada nubuatan bahwa satu dari antara orang-orang dekat Yesus akan mengkhianati Yesus. Namun harus dipahami bahwa nubuatan bukan penetapan. Nubuatan diberikan guna membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat yang benar. Bahwa dia, ya Yesus, adalah utusan Allah yang benar. Bukan yang lain. Yesus dari Nazaret bukan Yesus yang lain. Bahwa Yesus adalah juru selamat yang benar. Bahwa Yesus dari Nazaret itu utusan Allah yang benar. Bukan yang lain, saudaraku. Maka ada nubuat. Jadi kalau ada orang lain mengaku sebagai utusan Allah, harus dipertanyakan apakah ada verifikasi atau pembuktiannya, yaitu nubuatan mengenai utusan tersebut. Perjalanan hidup Yesus dari lahir di Bethlehem, masuk Yerusalem, naik keledai, dikubur lalu bangkit, semua ada nubuatannya. Termasuk nubuatan bahwa satu dari orang dekatnya akan berkhianat kepadanya. Banyak peristiwa yang terkait dalam hidup Yesus sudah ada nubuatan sebelumnya, saudara. Semua nubuatan meneguhkan kebenaran Injil dan membuktikan bahwa memang dia adalah utusan Allah. Tidak ada yang lain. Ketika Yesus mulai memilih murid-muridnya, dia berkata, satu di antara kamu iblis. Ini pernyataan Tuhan Yesus, ya. Bahwa satu dari antara murid-murid itu adalah iblis. Hal itu dikatakan Yesus karena memang sudah ada nubuatan, saudara,
Yesus mengikuti nubuatan yang sudah ada, bahwa salah satu yang dekat dengan dia akan berkhianat. Tetapi orang tersebut tidak harus Yudas, bisa siapa saja, salah satu dari murid-murid Yesus. Yudas tidak dirancang untuk berkhianat. Kalau melihat perjalanan hidup Yesus selama di bumi, justru Petruslah yang pernah dihardik Yesus dengan perkataan, "Enyahlah iblis." Justru Petrus yang pernah dihardik dengan perkataan itu, bukan Yudas. Namun demikian ternyata Yudaslah pengkhianatnya. Saudaraku sekalian, di hari-hari terakhir setelah diketahui bahwa Yudas yang akan berkhianat, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, iblis siap menampik kamu, tapi aku berdoa untuk kamu kepada Allah supaya kamu kuat. Dan kalau kamu sudah kuat, kamu ingatkan saudara-saudaramu." Mengapa Yesus berdoa hanya untuk Petrus, tapi tidak berdoa untuk Yudas? Setelah sekian lama hidup bersama dengan Yudas, Yesus tahu ternyata memang Yudas orang yang dinubuatkan akan mengkhianati Yesus, yaitu setelah ia selalu mencuri uang kas dan menjual gurunya. Namun rupanya iblis juga menuntut agar Petrus juga terhilang. Artinya supaya berkhianat gitu. Rupanya iblis menuntut agar Petrus juga terhilang. Padahal yang dinubuatkan hanya satu. Itulah sebabnya Yesus berdoa untuk Petrus agar tidak terhilang. Dan faktanya kemudian Petrus bertobat. Pertobatannya melalui suara ayam berkokok. Ketika di meja perjamuan terakhir Yesus menyatakan bahwa ada satu di antara murid-muridnya akan berkhianat, mereka mencari siapa yang akan menyerahkan Yesus. Pernyataan Yesus tersebut sebenarnya merupakan peringatan bagi Yudas agar ia bertobat. Tetapi Yudas tetap mengeraskan hati memilih mengkhianati gurunya, sehingga iblis masuk di dalam dirinya. Itulah pilihan dan keputusan Yudas sendiri. Nubuatan memang mengatakan bahwa satu dari 12 murid Yesus akan berkhianat, tetapi di dalam nubuat itu tidak ditunjuk harus Yudas pelakunya. Memang kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa Yudas adalah anak kebinasaan. Ketika disebut anak kebinasaan, peristiwa pengkhianatan Yudas sudah berlangsung. Injil ditulis beberapa puluh tahun setelah peristiwa itu terjadi. Setelah diketahui Yudaslah memang yang berkhianat. Saudaraku sekalian, Allah adalah Allah yang memberikan kepada manusia kebebasan untuk menentukan keadaan atau nasib kekalnya. Bukan karena Allah yang menskenario atau menentukan. Demikianlah kebenaran hari ini, saudara. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.